Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Laini Lestari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menerangkan tentang pembelajaran fikih di madrasah, yaitu perceraian dalam Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perceraian dalam Islam. Dalam hubungan pernikahan, pertengkaran dan masalah pasti akan ada. Pasangan suami istri pun dituntut untuk bisa saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Jangan sampai hubungan pernikahan justru harus berakhir di pengadilan agama, alias harus sampai pada titik perceraian. Selain kadang-kadang mengorbankan anak, kondisi ini juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perceraian? Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun akan gugur. Keduanya memiliki tanggung jawab atas diri masing-masing sejak saat diputuskan cerai. Ini termasuk di mana keduanya sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan intim atau bahkan bersentuhan seperti saat sebelum menikah dulu. Perceraian menurut Al-Quran. Sama seperti Al-Quran mengatur tentang aturan-aturan ibadah termasuk sholat, zakat, dan puasa. Di dalam Al-Quran juga diatur tentang hukum Islam dalam hubungan rumah tangga. Termasuk diantaranya hukum tentang pernikahan dan bahkan perceraian. Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perceraian. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 227 disebutkan, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surah Al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Selain pada surah Al-Baqarah, aturan tentang berumah tangga juga diatur Islam dalam surah At-Thalaq ayat 1-7. Termasuk juga dibahas tentang kewajiban suami terhadap istri, hingga aturan dalam Islam ketika seorang istri berada dalam masa iddah. Masa iddah sendiri yakni masa menunggu, yakni di mana setelah seorang perempuan ditinggal suaminya. Dikutip dari situs Nahdlatul Ulama, perempuan yang telah putus hubungan perkawinan karena dicerai oleh suaminya tidak serta-merta bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Berbeda dengan seorang laki-laki, seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya memiliki masa iddah, di mana selama waktu tersebut belum selesai, ia tidak diperbolehkan menikah. Seorang laki-laki tidak dibenarkan keinginannya untuk menikah dengan perempuan yang masih berada di dalam masa iddah. Jenis-jenis perceraian. Dalam hukum perceraian, ada yang disebut sebagai talak.
Talak yakni gugurnya ikatan pernikahan dengan ucapan yang jelas dari suami maupun dari istri. Talak hukumnya bisa menjadi wajib jika ada madharat yang menimpa salah satu dari suami atau istri, yang hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Namun, bisa jadi talak justru diharamkan karena menimbulkan madharat pada salah seorang dari suami atau istri, dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madharatnya. Ada beberapa jenis talak yang bisa dilakukan oleh suami, di antaranya seperti talak roj'i, talak ba'in, talak bid'i, dan talak sunni. Pada talak roj'i, suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Pada talak ini, suami masih boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak ba'in adalah perceraian di mana suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya. Dalam kondisi ini, istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami yang baru, lalu diceraikan dan habis masa iddahnya. Sementara itu, talak bid'i berarti suami mengucapkan talak saat sang istri sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. Talak sunni merupakan talak di mana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri. Rukun perceraian. Ketika keputusan untuk bercerai sudah bulat dan tidak bisa dicegah, dalam prosesnya pun tetap tak luput dari aturan yang berlaku. Tetap ada rukun perceraian yang harus dipatuhi. Tak sekadar aturan, rukun ini juga menjadi syarat sahnya perceraian, sehingga jika tidak dipenuhi maka tidak sah pula proses perceraian tersebut. Berikut ini adalah rukun perceraian yang harus diketahui oleh pasangan suami istri. Rukun perceraian untuk suami. Perceraian hanya akan sah apabila perceraian dilakukan oleh seorang suami yang berakal sehat, baligh, dan dilakukan dengan kemauan sendiri. Dengan begitu, apabila perceraian dilakukan karena ada paksaan dari pihak lain, misalnya ada paksaan dari orang tua ataupun keluarganya, perceraian pun menjadi tidak sah. Rukun perceraian untuk istri. Bagi seorang istri, perceraian baru akan sah jika akad nikahnya dengan suami sudah dianggap sah dan istri belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Bolehkah istri menggugat cerai suami dalam Islam? Sebenarnya, istri boleh saja menggugat cerai suami, namun harus ada alasan yang jelas terlebih dahulu. Jika tidak ada alasan yang jelas, maka menggugat cerai haram bagi istri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW berikut. Siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Gugat cerai merupakan istilah yang diberikan pada seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya. Permintaan cerai tersebut diajukan oleh istri kepada pihak pengadilan dan selanjutnya pengadilan yang akan memproses dan menyetujui atau menolak gugatan cerai tersebut. Meskipun keputusan cerai ada di tangan suami, jika pengadilan atau hakim menyetujui gugatan cerai dari pihak istri, maka hakim bisa memaksa suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya.
Untuk penjelasan kali ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Untuk tugas pada pembelajaran kali ini, nanti saya share di grup WA saja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.